Hey, yo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Bagaimana untuk resolusi kalian di bulan pertama di tahun 2022 ini? Mudah-mudahan di bulan berikutnya kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan. Kali ini tentu saja di minggu ini kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1038 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Redon Arlong Park Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Nah, di chapter lalu tentu saja banyak hal yang unik. Di antaranya pertarungan yang semakin seru dan mengarahkan kita pada pertempuran puncak antara Luffy dan juga Kaido. Kita pun sempat dikejutkan dengan legenda yang muncul dan join dalam pertarungan di Wano Kuni, yaitu makhluk legenda Zuniza. Belum lagi di chapter kemarin ada misteri yang kembali muncul, yaitu buah iblis yang menjadi tanda tanya besar bagi kita semua yang diperdebatkan oleh Gorosei. Nah, lalu apakah ada yang menarik lagi pada chapter 1038 kita kali ini? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, Tamagon akan mengupdate informasi tentang giveaway lagi. Dan sekarang Tamagon akan mengumumkan pemenang dari giveaway yang berupa 5 baju kaos official dari Tamagon. Jadi pastikan kalian untuk menonton video ini sampai akhir ya untuk mendapatkan informasinya, oke? Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1038 kita kali ini diberi judul Big Mom melawan Kid dan juga Law. Akhirnya chapter kali ini kembali menyorot pertarungan antara mereka bertiga setelah sebelumnya terakhir yang diketahui Kid dan juga Law berhasil menyerang Big Mom dengan teknik awakening mereka. Beberapa hal dari pertarungan mereka sekarang kembali terkuak pada chapter kali ini dan ada sedikit hal yang penting pada duel mereka. Namun kali ini kita akan membahas terlebih dahulu sampul yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini. Di sampul chapter kali ini terlihat Yonji dan juga Niji telah dijebak oleh Big Mom di buku anak dari Big Mom sendiri, yaitu Monty Orr. Nah, untuk poin bocoran yang pertama, di mana ada pertarungan lanjutan antara Raizo melawan Fukurokujo. Seperti yang terlihat terakhir, kedua orang ini melancarkan teknik mereka, yaitu teknik seperti mengikat tubuh mereka satu sama yang lainnya. Alhasil, mereka berdua tidak bergerak sama sekali. Nah, pada chapter ini terlihat keduanya terbakar, tetapi mereka tidak melepaskan jutsu mereka. Mereka berdua sama-sama mempunyai prinsip yang sangat teguh di sini. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan melepaskan segel mereka satu sama yang lainnya. Kemudian untuk bocoran keduanya pada chapter ini, Chopper khawatir tentang Zoro dan efek samping dari obat Ming ini. Ini adalah hal yang paling ditakutkan bagaimana Zoro pasca melalui pertarungannya kemarin. Karena Zoro terlihat memaksakan dirinya walau dia sudah kelelahan saat bertarung dengan Kaido sebelumnya. Dengan obat bunjarab dari suku Ming ini, dia bisa melakukan pertarungannya kembali. Masalahnya, sekarang efek sampingnya yang akan muncul. Mungkin akan memunculkan hal yang berbahaya dari ini semua. Nah, di sini juga ada panel yang dimana terlihat di depan Zoro muncul kerangka dengan sabit besar. Apakah ini adalah malaikat pencabut nyawa yang akan mencabut nyawa dari Zoro? Di sisi lain, Izo telah mengalahkan musuhnya, namun CP0 muncul secara tiba-tiba di depannya. Nah, nampaknya mereka mengesampingkan ini karena mereka memiliki masalah mendesak untuk diselesaikan, tetapi Izo ini menghentikan mereka. Nah, akankah kita akan melihat pertarungan Izo melawan CP0? Tentunya ini merupakan pertarungan yang sangat amat menarik karena kita jarang-jarang sekali melihat Izo ini serius dalam bertarung tentunya. Oke, lanjut. Kita ke scene yang dimana Yamato terlihat masih mencoba menghentikan iblis api dengan menyerangnya secara langsung. Dan kita akhirnya sampai di panel terakhir yang memperlihatkan kembali pertarungan epik antara Kid dan juga Law melawan Big Mom. Di bagian awal, kita melihat bahwa Big Mom ini telah mengalahkan mereka. Nah, setelah mengalahkan mereka, kemudian Big Mom ini berjalan menuju tempat dari Kaido berada. Namun, Kid dan Law menyerangnya lagi. Kid dan Law berkata, "Dengar Nona tua, bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu naik ke atap." Widih, bau-bau di chapter selanjutnya bisa jadi Big Mom ini akan tumbang oleh mereka berdua. So, kita tunggu saja kelanjutan dari pertarungan ini. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Ada juga hal-hal yang unik yang Tamagon sudah dapatkan serta Tamagon rangkum dalam video kita kali ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu, itu mengenai live action dari One Piece yang diadakan oleh Netflix. Update terbaru menyebutkan bahwa secara eksklusif, situs web Movie Multiverse melaporkan bahwa musim pertama live action One Piece hanya akan memiliki 8 episode, bukan 10 episode yang diumumkan sebelumnya. Jadi hitungan ini akan seperti season dalam animenya.
Ini tentunya juga masih musim pertama, jadi kita masih belum mengetahui bahwa apakah akan berlanjut ke musim keduanya atau tidak. Masih belum dijelaskan juga cerita yang akan dimunculkan oleh live action ini dari 8 episode ini. Akan sampai manakah cerita di episode ini? Nah, sepertinya memang episode ini akan sampai di Arc S Blue saja. Tambahan lainnya mengenai informasi dari live action One Piece ini adalah foto-foto ini disinyalir tampak sebagai kapal dari Alvida ataupun kapal angkatan laut yang diambil di studio film di Cape Town. Kapal ketiganya dikatakan sedang dibangun akhir-akhir ini. Nah, ini adalah foto yang lebih dekat yang disinyalir adalah kapal dari Alvida. Berikut ini adalah tampilan pertama clapperboard yang digunakan untuk pengambilan live action dari One Piece. Nama kodenya adalah Project Panda dan sutradaranya adalah Mark Jobs. Informasi menarik lainnya itu kita mendapatkan informasi mengenai patung dari kru bajak laut topi jerami yang berada di Kumamoto. Nah, update-nya ada 2 patung lagi yang akan dibuat di Kumamoto. Patung tersebut adalah patung dari Jinbei dan juga Zoro. Patung perunggu dari Jinbei direncanakan untuk musim panas 2022, sedangkan patung Zoro sudah jadi dan dipasang pada tanggal 22 Januari 2022 kemarin. Dengan ini semua jadi sudah lengkap, semua kru bajak laut topi jerami dibuatkan patung-patung di daerah Kumamoto. Patung dari Zoro sendiri dipasang di wilayah Ozu. Nah, berikut ini adalah foto patung perunggu dari Zoro. Sekilas mungkin patung ini tampak biasa-biasa saja ya bagi kita. Namun jika kita teliti, maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat unik. Kita bisa melihat gaya dari patung milik Roronoa Zoro ini. Gaya patung ini sangat amat persis seperti apa yang diidam-idamkan oleh Zoro pasca perkataannya yang ada pada arc di Litter Garden, yang dimana dia terperangkap oleh kekuatan dari Mr. Tree. Di sana dia mengatakan bahwa jika dia menjadi patung, maka dia ingin bergaya seperti ini. Nah, tentunya hal tersebut sudah terwujud dalam patung yang sudah dibuat di Kumamoto ini. Berikut ini adalah sketsa gambar yang dibuat oleh Eiichiro Oda langsung dalam pembuatan beberapa patung para kru bajak laut topi jerami di Kumamoto. Nah, ini adalah halaman promosi One Piece Film Red di Weekly Shonen Jump volume 5 dan 6. Terlihat mereka semua mempunyai desain yang baru dan desain dari mereka sendiri akan ditampilkan dalam One Piece Film Red ini. Desain yang paling mencolok di sini adalah desain karakter dari God Usopp ya. Nah, ada apa dengan God Usopp di film ini? Apakah ini foreshadow? Bagi yang belum ketahui bahwa spin-off novel dari Sanji yaitu Shokugeki no Sanji sudah rilis di Januari ini. Jika ada dari nakama yang belum membacanya, kalian bisa langsung berlayar ke Manga Plus ya. Nah, berikut ini adalah cover page dari Shokugeki no Sanji di Weekly Shonen Jump volume 5 dan juga 6. Apakah dari kalian ada yang berminat untuk tamukan review mengenai chapter spin-off dari Sanji ini? Tulis di kolom komentar ya. Informasi unik lainnya adalah seorang penggemar One Piece dari Multiverse Vrindavan muncul di acara TV dan mendapatkan topi jerami dengan tanda tangan dari Oda Sensei. Jadi tentunya dia sudah mengeluarkan 1 tahun keberuntungannya pada momen ini. Bagaimana tidak, dia mendapatkan topi jerami dengan tanda tangan dari Eiichiro Oda langsung. Nah, berikut ini pun adalah balasan dari Oda untuk surat penggemarnya. Oke, mungkin itu saja yang Tamukun bisa sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1038 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece minggu belakangan ini. Nah, tak lupa, inilah pemenang dari 5 buah baju official dari Tamukun. Yep, selamat buat para pemenang ya. Untuk yang belum kebagian, tidak usah khawatir. Di bulan depan, mudah-mudahan Tamukun akan mengadakan giveaway lagi untuk kalian para subscriber setia Tamukun. Jadi, tentunya pantengin terus channel ini, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari Tamukun, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.